Apa yang bisa dilakukan kelapa, buah tropis yang tampaknya biasa ini? Bahkan, itu berisi cabang yang dapat mempromosikan pohon buah untuk berakar dengan cepat. Masukkan saja tanah ke dalam kelapa. Masukkan cabang yang ingin Anda tanam. Atau gunakan cangkang kelapa yang memenuhi tanah. Terbungkus luka cabang. Sistem akar cabang dapat berkecambah dengan cepat. Bagaimana dia melakukannya? Mari kita temukan metode unik ini bersama-sama. Pilih 2 kelapa segar dulu. Pastikan cangkangnya keras. Ini dia. Ambil cabang-cabang pohon lemon sebagai contoh saat memilih stek. Disarankan untuk memilih cabang yang kuat dengan ketebalan ramping lebih dari 1 cm. Mereka adalah cabang yang berkembang, kemampuan rooting yang lebih kuat, potong hingga panjang sekitar 25-30 cm. Kemudian buang kelebihan daun di jembatan cabang, memungkinkan cabang untuk lebih memusatkan dalam proses berakar. Saat memotong kelapa, ingatlah untuk menyimpan pulp di dalam. Meskipun lapisan tipis, tapi ini adalah langkah penting. Bor lubang pembuangan di tengah. Dan gunakan cangkang kelapa berlebih yang dipotong sebagai alas. Media budidaya dengan tanah kelapa. Yakang dapat menyerap dan menyimpan air dalam jumlah besar. Ini juga memiliki permeabilitas udara yang baik. Setelah mengisi tempurung kelapa dengan tanah kelapa, masukkan cabang yang diurutkan secara langsung. Jadi, begini cara cangkang kelapa mempromosikan rooting, daging, dan tempurung kelapa. Selama proses panjang rooting, secara bertahap akan dipecah menjadi nutrisi. Ini termasuk vitamin, fosfor, dan kalium. Jejak delal dapat diserap dan dimanfaatkan oleh cabang. Utamanya adalah nutrisi terurai ini. Ini menciptakan lingkungan yang sedikit asam. Ini adalah lingkungan yang sedikit mempromosikan perkecambahan cabang yang lebih cepat sambil menunggu dia berakar. Mendaur ulang tempurung kelapa. Ambil pendekatan pengasuhan yang berbeda. Ini memungkinkan untuk perbandingan intuitif untuk memahami pendekatan mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan Anda. Atau stik lemon. Lakukan pengelupasan melingkar di lokasi tertentu. Lebar pengelupasan disesuaikan secara fleksibel sesuai dengan jika diameter cabang melebihi 1 cm. Lebar pengelupasan disarankan untuk dipertahankan antara 3 sampai 3 cm. Selesai. Mengikis kambium dengan hati-hati di permukaan silem. Ini adalah langkah penting. Hindari menghadapi hambatan selama proses rooting. Kemudian potong kelapa menjadi 2 dan simpan pulp tipis di dalamnya. Lalu hilangkan depresi di ujung atas dan bawah tempurung kelapa. Sehingga ketika menghubungkan cabang-cabang, cangkang kelapa bisa menutup rapat. Setelah diisi dengan tanah dedak kelapa, tempurung kelapa langsung di sekitar bagian gelombang cincin. Dan kencangkan dengan aman dengan ikatan kabel. Pastikan luka bersentuhan dekat dengan tanah. Kemudian isi tempurung kelapa dengan air dari atas. Jaga agar tanah tetap lembab. Dan ketika Anda telah melakukan kedua hal itu, kalau begitu bersabarlah. Selama periode ini, perhatikan saja basahnya tanah. Stek setelah setengah bulan. Cabang di cangkang kelapa. Cabang dan daun muda telah tumbuh di atas. Akar yang kuat bermunculan di bagian bawah. Meskipun cangkang kelapa memiliki fenomena penuaan yang jelas, tapi ini tidak mempengaruhi pertumbuhan stek. Waktunya telah tiba di hari ke-30. Daun stek lebih subur. Setelah memotong tempurung kelapa, sistem akar yang lengkap dan berkembang disajikan di depan Anda. Dan lihat cabang bertekanan tinggi ini. Setelah lebih dari sebulan, fenomena penuaan cangkang kelapa juga jelas, menunjukkan bahwa dia secara bertahap dipecah menjadi nutrisi. Saat memotong ikatan kabel, sistem akar yang tiba-tiba muncul tidak hanya kuat dan itu didistribusikan secara merata. Setelah memotong seluruh cabang, itu menjadi satu bibit besar. Kedua pendekatan memiliki kelebihan masing-masing. Jenis yang dapat memotong banyak cabang cocok untuk situasi yang membutuhkan reproduksi massal. Dapat dilakukan dalam waktu singkat. Memperoleh bibit besar dari varietas yang sama sangat mempersingkat siklus penanaman. Cangkang kelapa digunakan dalam kedua metode. Melalui lingkungan yang unik, sedikit mempercepat proses rooting, memainkan peran penting dalam mempromosikan. Apa pendapatmu tentang ini?